Kembali lagi di kabar siang pemirsa, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menduduki posisi teratas klasmen sementara di bursa calon Gubernur Jawa Barat. Survei teranyar Indikator Politik Indonesia, tokoh yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Ridwan Kamil dengan perolehan 16%, disusul Deddy Mulyadi 11,2%. Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan perolehan 16%, disusul Deddy Mulyadi 11,2% dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia. Bahkan saat indikator menempatkan simulasi dengan 12 nama, mantan Gubernur Jawa Barat itu masih unggul di antara bakal cagup lainnya. Peringkat kedua tetap Deddy Mulyadi, disusul Dede Yusuf, Bima Arya Sugiarto, dan Ono Surono. Lantas, akankah Ridwan Kamil bakal kembali berlaga di bumi Pasundan? Keputusan di daerah-daerah penting seperti Jakarta dan Jawa Barat ini sebaiknya memang harus kita berkomunikasi dengan teman-teman partai politik yang lain, ya. Termasuk khususnya Koalisi Indonesia Maju. Karena di dua tempat ini kan Partai Golkar sebetulnya belum bisa mencalonkan sendiri, ya, karena kami membutuhkan koalisi bersama partai politik yang lain untuk mendukung calon tertentu nanti yang akan kita putuskan siapa, termasuk Ridwan Kamil di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Nah, itu yang kenapa sampai hari ini kami belum memutuskan, walaupun memang kan waktunya masih cukup lama, ya. Masih ada 1,5 bulan lagi sampai pada pendaftaran 27 sampai 29 Agustus. Nah, sambil kita melihat kita cermati lagi perkembangan atau dinamika yang ada. Karena sampai sejauh ini Ridwan Kamil kan 2 surat tugas yang kami berikan itu belum ada satupun yang kami cabut. Di grassroots memang ada permintaan dari konstituen kami agar Pak Deddy Mulyadi bertarung, ya, ikut kontestasi Pilgub Jawa Barat. Nah, saya melihat hasil survei indikator kemarin, Pak Ridwan Kamil paling tinggi, di tempat keduanya adalah Pak Deddy Mulyadi, tempat ketiga dan seterusnya jauh sekali di bawah kedua tokoh tersebut. Sehingga menurut saya, ya, kalau toh tidak bisa di seluruh 34 provinsi, 500 sekian kabupaten kota kita tetap bersama-sama, ya, atau di beberapa daerah misalnya kita harus bertarung ada 2 calon atau 3 calon, saya pikir yang akan terjadi adalah all TKN final, ya, seperti di permainan bulu tangkis misalnya all Indonesian final, ya, yang mana saja yang menang adalah orang yang kita sukai, ya. Kita kalau nanti misalnya, ya, dalam situasi harus kedua orang tersebut sama-sama maju, kan dua-duanya TKN, kedua-duanya adalah pendukung Pak Prabowo, ya, dan yang sangat mungkin menang adalah salah satu dari 2 orang tersebut. Jadi nggak ada beban, ya, bagi Kim sebetulnya menurut saya nggak ada beban, ya. Siapa saja yang menang, ya, apakah Pak Ridwan Kamil, apakah Pak Deddy Mulyadi, yang menang adalah pendukungnya Pak Prabowo. Apakah Golkar dan Gerindra akan mengusung cagup yang berbeda di Jawa Barat? Dikatakan Bang Habib juga, ya, bahwa dua-duanya ini kan juga dari partai yang mendukung Pak Prabowo. Jadi saya lihat ada kecenderungan, ya, saya lihat untuk Jawa Barat dan mungkin dugaan saya juga sama Banten gitu. Itu pertandingan persahabatan nantinya sama pendukung partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jadi nggak akan masalah gitu. Peluangnya misalnya dengan nama-nama besar dari data survei itu yang menonjol, ya. Karena partai-partai di luar Kim, khusus Jawa Barat, ya, tidak punya tokoh-tokoh yang punya daya tarik yang kuat gitu, ya. Termasuk saya lihat juga ada kecenderungan di Banten kan gitu. Nah, jadi kecenderungan pertandingan persahabatan itu terjadi dalam pilkada Jawa Barat, ya, maupun ada kemungkinan di Banten gitu, ya, untuk pilgub, ya, pilihan gubernur di Jawa Barat maupun Banten. Karena dari perkembangan data survei kira-kira dari teman-teman kan kita lihat arahnya seperti itu, ya. Ridwan Kamil masih dominan, tapi menyusul di belakangnya juga Kang Deddy kan gitu.
Tim TV One mengabarkan.